Halo, selamat datang di YouTube Penerbit Haru bersama saya Lia Indra Andriana dan Andri Setiawan. Oke, hari ini kita akan membahas dua buku Jepang yang baru banget terbit di Penerbit Haru, yaitu yang pertama adalah Real Face, yang satu lagi adalah Burning Heat. Dua buku ini terbit bersamaan, tapi sebenarnya adalah penulisnya ini berbeda. Nah, kita akan membahas dan mungkin membandingkan kali ya kedua buku ini, plus alasan kenapa Haru menerbitkan buku ini bersamaan dan apa perbedaan dari kedua buku ini. Mari kita bahas. Sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu yuk sinopsis atau buku ini menceritakan tentang apa. Nah, Kak Andri ini adalah editor akuisisi untuk buku-buku Jepangnya Penerbit Haru. Jadi aku akan mempersilahkan Kak Andri untuk menjelaskan isi dari Burning Heat kemudian ke Real Face. Oke, jadi Burning Heat ini kayaknya kalau dijelasin bakal spoiler, jadi mungkin aku bakal baca aja sinopsis yang ada di belakangnya. Dan sinopsisnya ini sebenarnya cuma 2 kalimat yang singkat banget karena takut spoiler, jadi aku baca aja. Jadi sinopsisnya seperti ini. Aku menikah dengan pembunuh suamiku demi menuntut keadilan. Udah kayaknya kalau lebih dari itu bakal spoiler, jadi untuk Burning Heat segitu aja. Okay. Terus untuk Real Face, silakan. Real Face ini bercerita tentang seorang dokter anestesi yang dia butuh uang dan akhirnya dia bekerja di sebuah klinik kecantikan dengan seorang dokter bedah plastik yang kabarnya dia jenius banget. Cuman sayangnya si dokter anestesi ini dia nggak bisa ngikutin jalan pikiran si dokter bedah karena jalan pikirannya aneh banget, kayak seolah-olah asal ada uang dia mau melakukan operasi plastik apapun bentuknya. Misalnya kasus pertama yang dihadapi oleh mereka itu ada seorang pengusaha kaya raya yang dia pingin mengubah wajah istri mudanya yang sekarang jadi wajah almarhum istrinya. Almarhum istrinya, betul. Gitu. Tapi di balik keeksentrikan si dokter bedah ini, setelah beberapa lama si dokter anestesi ini makin lama makin curiga karena kok kayaknya ada yang disembunyikan oleh dokter bedah plastik ini. Itu jadi ceritanya membongkar apa sih yang sebenarnya disembunyikan oleh si dokter bedah plastik ini, gitu. Mendengar tadi pembacaan dari sinopsis yang ada di belakang itu, kesannya kedua ini berbeda banget. Tapi sebenarnya di dua naskah ini ada satu kesamaan, yaitu temanya. Tema yang diangkat adalah tentang operasi bedah plastik. Tapi di Burning Heat yang sinopsisnya cuma 2 baris aja, kenapa sih sebenarnya aku sendiri penasaran kenapa dibikin sinopsisnya cuma 2 baris? Kalau teman-teman yang udah sering baca Akio Shirikako pasti tahu bahwa Akio Shirikako itu sering banget ngasih twist di sana sini. Kami khawatir nanti kalau terlalu banyak kalimat dan terlalu banyak informasi di belakang jatuhnya bakal spoiler, makanya jadinya cuma 2 baris aja untuk yang buku ini. Tapi justru karena cuma 2 baris itu yang bikin orang terus penasaran sebenarnya tuh tentang apa sih buku ini. Tapi dari tim promosi, dari tim publikasi si Miru dan Mini itu udah menjelaskan kalau kedua buku ini punya satu tema yang sama, yaitu isu tentang operasi plastik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke, satu kesamaan dari kedua buku ini adalah isu atau pembahasan tentang bedah plastik. Nah, dari Kak Andri sendiri, pembahasan tentang bedah plastik atau yang ada di dalam novel ini itu apa dan apa sih yang membedakan antara kedua buku ini? Bedah plastik, sebenarnya bedah plastik yang banyak dieksplor itu lebih banyak yang di Real Face. Di Real Face ini Asagiri Asuka, si tokoh utamanya ini, dia banyak banget mempertanyakan tentang bedah plastik. Kenapa sih orang sampai rela mengoperasi wajahnya sendiri jadi wajah orang lain lah, kenapa itu
diperbolehkan lah, kenapa si dokter bedah plastik ini mau lah, kayak banyak banget pemikiran soal bedah plastik, terutama pro dan kontranya itu banyak banget di Real Face. Sementara kalau di Burning Heat itu dia sesuatu yang dijadikan alat si tokoh utama untuk menyusup ke kehidupan seseorang. Jadi lebih ke kayak, aku merasa kayak apa ya, bedah plastik di dalam kedua buku ini mempertanyakan sebenarnya identitas seseorang itu apakah sama dengan wajah yang sedang dia miliki. Gitu. Gitu sih. Pas baca Real Face ini sebenarnya aku agak kaget karena disebutkan bahwa kalau di Jepang atau orang Jepang sendiri itu merasa bedah plastik itu, orang yang melakukan bedah plastik adalah sesuatu yang kayak apa ya, yang mungkin kayak di Indonesia kali ya, banyak yang ngerasa kenapa perlu melakukan bedah plastik. Sedangkan kalau misalnya saya sendiri kan lebih banyak membahas atau mengerjakan naskah-naskah dari Korea. Sedangkan kalau dari Korea sendiri kan bedah plastik lebih umum kali ya, lebih umum dilakukan dan lebih orang bisa menerima atau bisa udah terbiasa. Sedangkan kalau yang di Jepang ini baru terpikirkan, oh ternyata di Jepang, meskipun Jepang dan Korea itu sebenarnya lokasinya berdekatan atau yang terlihat dari secara culture seharusnya terlihat berdekatan, tapi ternyata tuh pandangan masyarakatnya itu betul-betul berbeda. Oke, kalau membahas Akiyoshi Rikako, sepertinya pembaca Haru udah banyak tahu ya tentang Akiyoshi Rikako, karena Haru sendiri udah menerbitkan buku Akiyoshi itu sejak tahun berapa ya? 2012 atau 13 2013 dengan judul yang pertama Girls in the Dark, dan sampai sekarang buku ini pun masih jadi bestseller di penerbit Haru, udah cetak ulang berkali-kali. Nah, boleh jelasin nggak dari Kak Andri sendiri, kan buku Akiyoshi ini udah banyak banget ya, apa yang membedakan buku ini dari buku dia yang lain, dan kenapa sih tertarik menerbitkan buku ini? Kenapa tertarik dulu aja kali ya. Oke, lebih gampang ya. Lebih gampang. Kenapa tertarik dengan Akiyoshi Rikako? Buat teman-teman pembaca, sering banget aku dengar bahwa Akiyoshi Rikako ini adalah author atau penulis autobiography mereka. Jadi setiap kali Akiyoshi Rikako diterbitkan, kalian langsung beli tanpa pikir panjang. Kayaknya di Haru pun juga seperti itu. Jadi Akiyoshi Rikako adalah penulis autobiography kami. Jadi setiap kali dia mengeluarkan buku, kami langsung nge-review, pasti nge-review. Kalau misalnya cocok dengan pembaca Indonesia, salah satunya adalah Burning Heat ini, maka kami ya otomatis menerbitkan gitu. Tapi di Jepang sendiri buku Akiyoshi Rikako itu udah ada berapa sih? Kurang tahu, kayaknya dia produktif banget. Jadi 10-11an kayaknya sih bakal lebih sih. Berarti kalian yang suka sama Akiyoshi Rikako, kalian harus nungguin terus karena bakal ada terus. Bakal ada terus karena dia produktif banget. Oke, apa yang membedakan buku ini dengan buku-buku dia yang lain? Mungkin bisa dibilang temanya kali ya. Selain bedah plastik, buku ini kalau dibandingkan dengan buku dia yang lain, ceritanya lebih ke domestic drama. Jadi lebih banyak tentang rumah tangga, hubungan suami istri, meskipun masih tetap ada thriller dan misterinya gitu sih. Kalau dibanding yang lain, ini lebih domestik bukunya. Yang aku suka juga dari Akiyoshi Rikako, meskipun dia genrenya tetap sama ya, misteri atau thriller, dia tuh bisa mengolah banyak hal. Misalnya ini domestik, tempo hari pernah ada tentang balet, pernah sebelumnya juga tentang persahabatan, tentang anak sekolah. Jadi banyak banget yang dia explore, tapi sebenarnya setiap naskah yang dia buat itu selalu ada isu atau diskusi yang pengen dia sampaikan gitu, yang membuat kita berpikir meskipun ini adalah buku fiksi atau buku fiktif, tapi ada sesuatu yang membuat kita merenungkan sesuatu. Oke, sekarang kita lanjut ke Real Face. Real Face ini penulis yang baru banget di penerbit Haru, di Indonesia juga sepertinya baru pertama ini ya. Nah, boleh ceritain nggak kenapa sih Haru akhirnya menerbitkan dari penulis Chinen Mikito? BTW cewek atau cowok ya? Cowok. Oh, cowok. Ini jadi cowok. Chinen Mikito ini dia seorang dokter, makanya dia banyak banget menulis novel-novel misteri yang berlatar belakang kedokteran, dan ini adalah salah satunya. Dia seorang dokter bedah. Kenapa penerbit Haru menerbitkan Chinen Mikito? Sebenarnya ketemu dengan penulis ini di
Seoul International Book Fair di SIBF. Dan ketemu karya penulis ini, sorry diralat. Iya, ketemu dengan karya penulis ini. Waktu itu kami ada meeting dengan satu penerbit yang lini terbitannya mirip banget dengan penerbit Haru. Penerbit itu juga nerbitin Sumino Yoru, dia juga nerbitin banyak novel Jepang populer lain, dan salah satunya adalah Chinen Mikito ini yang katanya laris banget di sana. Terus sejak itu jadi penasaran dan akhirnya kami inquiry 1-2 judul dan yang cocok adalah ini. Iya. Gitu. Justru sebenarnya sebelum Seoul Book Fair itu saya sendiri kalau misalnya pergi ke toko buku yang di Korea pasti nama Chinen Mikito itu bukunya tuh banyak banget dan masuk ke rak bestseller. Jadi saat ketemu si penerbit itu jadi kayak oh ternyata memang bener-bener gaya dia itu cocok dengan di Korea. Sedangkan yang di Korea penerbit ini kan menerbitkan mirip dengan yang Haru terbitkan. Otomatis kita jadi semakin tertarik gitu ya ceritanya. Gitu. Oke, saat menerbitkan kedua buku ini yang punya isu yang sama ya tadi ya dengan dua penulis yang berbeda, sebenarnya apa sih harapan dari penerbit Haru? Tentunya selain pengen diterima dengan baik oleh pembaca ya. Oke, jadi setiap penerbit Haru menerbitkan buku, kami merasa bahwa setiap cerita itu memiliki tokoh-tokoh yang punya masalah masing-masing, punya cara pikir masing-masing. Kalau misalnya di dalam buku ini mereka ngomongin soal operasi plastik. Mereka menyelesaikan masalah mereka dengan operasi plastik. Mungkin kalau misalnya ada masalah lain mereka punya solusi yang lain, dan pasti bisa dibaca di buku. Masing-masing tokoh itu punya pertimbangan sendiri-sendiri, mereka punya pemikiran sendiri-sendiri tentang masalah-masalah yang sedang mereka hadapi gitu sih. Jadi dari Haru sendiri sih pengennya apa ya, kita bisa belajar dari situ bahwa setiap orang itu punya masalah masing-masing loh, mereka punya cara pikirnya masing-masing. Jadi supaya kita bisa lebih mengerti satu sama lain, mencoba mengerti masalah yang dihadapi oleh orang lain gitu sih, lebih berempati dengan orang lain gitu. Fiksi itu memang selalu disebut sebagai salah satu cara supaya kita bisa benar-benar menyelami atau mengerti cara pikir dan permasalahan orang lain. Kalau kita selalu bilang kamu sih nggak ada di posisiku atau apa dan segala macam, kan kadang memang kita nggak ada di posisi dia, kita nggak akan mengerti. Tapi dengan adanya buku, di dalam buku itu pasti ada selipan atau perasaan dari tokoh utama yang sedang menghadapi masalah. Maka dari itu dari buku itu bisa meningkatkan empati dan simpati ya. Nah, dari Haru sendiri sebenarnya kami di tahun ini sedang mengadakan sebuah kampanye yang namanya Read Asia, Read Diverse, Read All. Nah, kedua buku ini akhirnya diterbitkan secara bersamaan juga untuk sebagai salah satu upaya supaya Read Diverse ini bisa dijalankan. Sebenarnya apa sih kampanye ini? Oke, jadi Read Asia, Read Diverse, Read All itu berangkat dari keprihatinan kami tahun lalu karena ada banyak banget orang-orang di media sosial itu melakukan book shaming lah atau community shaming tanpa mengerti jalan pikir pihak lain gitu sih. Jadi untuk Read Asia, Read Diverse, Read All ini kami berharap supaya kita semua bisa saling menghargai bacaan satu sama lain dan bisa lebih mengerti posisi satu sama lain gitu. Dan di kampanye ini kami juga bekerja sama dengan banyak banget komunitas. Jadi kalau teman-teman ingin bergabung dengan komunitas-komunitas buku, komunitas-komunitas pembaca, kalian bisa cek apa aja kegiatannya di media sosial penerbit Haru. Betul. Gitu. Beberapa waktu lalu di media sosialnya penerbit Haru, kami pernah mengadakan survei. Buku ini kan sudah terbit sekitar 1 bulan yang lalu ya, dan udah banyak pembaca yang membaca kedua buku ini. Jadi kita akan membacakan beberapa komentar dari pembaca. Yang pertama dari Tata Cinta Kucing. Tata Cinta Kucing ini membaca Burning Heat dan menjelaskan bahwa Gusti ceritanya Akiyoshi Rikako nggak pernah mengecewakan, sepanjang baca deg-degan. Luar biasa. Luar biasa. Terus dari Mick Driobam, misterinya sedikit, menurutku genrenya lebih ke drama, endingnya bikin sedih katanya. Iya, seperti yang kita bilang tadi, buku Burning Heat itu yang kali ini memang lebih banyak dramanya, meskipun misteri dan plot twistnya itu tetap ada.
Oke, sekarang giliran Real Face. Real Dibaca dulu. Face ada dari Rodenjat. Kocak, jenius, plot twist. Tolong banyakin buku seperti ini. Oh, yang membedakan lagi kedua buku ini ya, meskipun sama-sama misteri, Real Face itu ada komedinya. Kalau misalnya ada orang yang penasaran banget, misteri kok bisa ada komedi sih, ya kalian harus membaca buku ini. Karena memang komedinya itu bukan komedi yang terus bikin kita ketawa ngakak ya, tapi sesuatu yang dari suatu kejadian yang kita ngerasa kok bisa sih dari misteri itu diciptakan tokoh atau diciptakan sebuah adegan yang seperti ini yang bikin kita kayak refresh sih, nggak tegang terus, misteri terus, deg-degan terus, tapi ada refreshnya sesuatu gitu loh. Oke, baca yang kedua lagi nih. Yang kedua dari Mosaik, episodik tapi menyatu di akhir. Oke, satu kali lagi sepertinya. Raksenso, santai tapi ngena seperti nonton anime, kocak seru. Parahin gitu katanya. Oke, kita udah membacakan komentar-komentar dari teman-teman. Nah, tadi ada satu nih yang menarik. Dia bertanya, tolong banyakin buku seperti ini, maksudnya Real Face ini. Dari Haru sendiri, apakah ada rencana untuk menerbitkan buku karya Sensei Chinen Mikito? Sebenarnya sih nggak nerbitin semuanya tergantung dari pembaca sih. Apakah teman-teman pembaca menerima buku ini dengan baik. Jadi semoga aja teman-teman pembaca bisa menerima buku ini dengan baik, membacanya dengan senang, memberikan ulasan. Dengan demikian semoga penerbit Haru bisa menerbitkan karya-karya Chinen Mikito lebih banyak lagi. Nah, kalau karya Akiyoshi Rikako sendiri bakal terbit lagi nggak? Masih dicari lagi buku barunya. Saat ini masih belum ada rencana buku baru lagi, tapi yang pasti sih ada, masih dicari judul mana yang pas untuk diterbitkan lagi di Indonesia gitu. Tapi kalau Haru nerbitin Akiyoshi Rikako itu urut nggak sih sesuai yang terbit di Jepang atau Enggak. memang dipilih-pilih? Memang dipilih karena beberapa bukunya Akiyoshi Rikako Sensei juga banyak banget yang nggak terbit di sini. Misalnya yang kumpulan cerpen, itu kan kumpulan cerpen nggak terbit di sini. Terus ada juga dia kalau nggak salah nerbitin satu buku komedi misteri juga yang episodik tadi seperti yang ini itu pun juga nggak terbit di sini. Gitu. Sekalian survei deh, penasaran. Kalau misalnya Akiyoshi Rikako ini ada buku cerpen, kalian tertarik nggak sih untuk membaca atau membeli? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Nah, pembaca pasti banyak yang bingung nih karena kita nerbitin dua buku ini berbarengan. Sebenarnya mana sih yang paling direkomendasiin untuk dibaca dulu? Akiyoshi Rikako Burning Heat atau Chinen Mikito Real Face? Oke. Kayaknya tergantung kalian suka cerita yang seperti apa sih. Kalau misalnya kalian suka cerita drama misteri, drama thriller yang domestik, mungkin kalian bakal lebih suka untuk membaca Burning Heat duluan. Tapi kalau misalnya kalian suka cerita-cerita thriller, komedi, misteri yang tentang kedokteran, mungkin Real Face bakal lebih suka membaca Real Face lebih dulu. Iya. Tapi sebenarnya kedua buku ini benar-benar setelah membacanya itu feel yang didapat itu sangat berbeda. Jadi nggak akan setelah baca ini terus jadi males baca itu atau sebaliknya sih nggak mungkin. Jadi ya dari kalian sendiri lebih pengen yang ada komedinya dulu atau lebih pengen yang cerita drama dulu. Betul. Itu diserahkan kembali kepada kalian. Sekian obrolan kita hari ini yang membahas kedua buku ini. Kalau dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada ide topik yang ingin Haru bahas, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Atau kalian juga bisa DM atau chat di sosial medianya penerbit Haru. Sekian hari ini, terima kasih teman-teman semua udah menyimak sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Bye.